Wa syuri'a, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan yang sunnah? Wa syuri'a litakmilil faraid. Jadi sunnah itu dianjurkan dikerjakan untuk menyempurnakan yang fardu. Maka jangan dianggap sepele yang sunnah ini. Wa syuri'a litakmilil faraid. Bahkan waliyakuma fil akhirati maqama ma turika minha li'uzrin. Bahkan nanti di akhirat, ya, apabila ada sesuatu yang wajib yang pernah ditinggalkan, maka nanti bisa digantikan dengan yang sunnah tadi ini. Ya, perbandingannya tadi itu, 1 rakaat sholat wajib yang pernah ditinggalkan, maka akan diganti 70 rakaat sholat sunnah. Misalkan sholat isya ada 4 rakaat, ada orang pernah meninggalkan sholat isya 1 kali waktu ketika hidup itu, berarti paling tidak dia mempersiapkan sholat sunnahnya sebanyak 70 kali 4, berarti berapa? 280 rakaat. Ya, ternyata perbandingannya sangat jauh sekali, Bu. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib, karena perbandingannya jauh sekali. Ya, kalau misalkan kita 1 hari mengerjakan 70 rakaat sholat sunnah, kira-kira mampu apa tidak? Kayaknya nggak mampu. Kalau saya nggak mampu saya. Paling saya sholat duha, ya paling banter kan 8 rakaat. Itu kalau waktunya punya waktu luang. Kadang-kadang kita banyak kerjaan juga, kadang paling 4 rakaat, bahkan kadang-kadang 2 rakaat, ya kan? Nah, tambah dengan rawatibnya, tambah duha misalnya 8, baru berapa itu? 31. Tahajud misalnya, tahajud kadang-kadang kalau kita bangunnya cepat, itu bisa kadang kita kerjakan 8 sama 3, 8 tahajud sama 3 witir. Kayaknya nggak mampu itu kita 70 rakaat itu. Maka jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat wajib ini. Bahkan yang miris lagi, kemarin saya baca di berita, ternyata orang Indonesia, orang Muslim, orang Islam di Indonesia ini yang mengerjakan sholat 5 waktu itu cuma 38,9% dari penduduk Indonesia yang Islam, yang Muslim. Cuma 38,9%. Silakan Bapak cek, ada beritanya di internet, ya. Kemarin sempat viral juga. Ternyata orang Islam di Indonesia ini ternyata banyak yang tidak mengerjakan sholat. Maka kita sebagai orang tua, bagaimana kita memperhatikan sholatnya anak-anak kita, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak ini menjadi pemimpin keluarga dan dia bertanggung jawab terhadap sholatnya, ibadahnya anak dan juga istrinya. Ya, maka nanti di akhirat kalau misalkan bermasalah anaknya ataupun istrinya, maka suaminya yang dicari. Maka untuk masalah sholat ini jangan sampai kita tidak memperhatikan kepada keluarga kita ini. Karena sholat ini tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa, misalkan ada orang sakit, dia tidak puasa, boleh dia nggak puasa, tapi wajib mengganti di kesempatan yang lain. Haji, kalau dia misalkan nggak punya uang, nggak cukup untuk pergi haji, nggak wajib bagi dirinya. Zakat juga sama. Zakat tidak wajib semua orang Islam mengeluarkan zakat, hanya orang yang mampu saja, orang yang kaya saja. Tapi kalau untuk masalah sholat, semua orang yang merasa dirinya Islam, yang balik, yang berakal, yang mukallaf, maka wajib mengerjakan sholat. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau misalkan nggak bisa berdiri, bisa dikerjakan dengan duduk, boleh. Kalau nggak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa dengan terlentang, bahkan sampai dengan isyarat mata. Saking wajibnya mengerjakan sholat.